Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian Jemaat GPI Papua Petra Muli, yang mana kita mensyukuri kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna dalam perjalanan kehidupan kita, melewati segala kerja dan tanggung jawab kita selama seusbu lamanya. Kita akan mengakhiri akan usbu kita di hari ini dengan kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang akan semakin memperkuat iman dan percaya kita menjalani kehidupan dalam pergumulan hidup. Untuk itu, sebelum kita membaca, kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Sehingga di hari ini kami boleh melalui dan melewati akan perjalanan hidup kami, melakukan seluruh karya, tugas dan tanggung jawab kami dalam seusbu lamanya. Sehingga di hari ini ya Tuhan, kami boleh mengakhiri usbu kerja kami dalam minggu ini penuh dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Untuk mensyukuri akan kasih-Mu yang nyata dalam seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Hari ini kami rindu untuk kami mendengarkan suara-Mu lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami baca, akan kami dengarkan dan kami renungkan bersama, menjadi pedoman hidup dan suluh dalam seluruh perjalanan hidup kami. Roh Kudus-Mu menolong setiap kami untuk kami setia mendengarkan firman-Mu, terlebih lagi kami setia untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab kami sudah sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan di hari ini terambil di dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu dari Injil Markus pasal 14 ayat yang ke-38 yang berkata demikian. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang berniat baik, tetapi tabiat manusia lemah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita semua masih diperhadapkan dengan datangnya musim hujan yang kemudian membuat banyak rumah-rumah yang memang berada di tempat yang rendah ataupun rumah-rumah yang memang berada di daerah yang rawan banjir harus rela mengalami musibah kebanjiran. Dan sepertinya Bapak, Ibu, dan saudaraku, musibah banjir ini seperti menjadi agenda tahunan bagi rumah-rumah yang memang rawan terkena banjir ketika musim hujan datang. Dan tentunya Bapak, Ibu, banjir memang selalu membawa bencana, termasuk di dalamnya kerugian-kerugian materi. Ketika kita tidak waspada, ketika kita tidak sigap untuk menghadapi datangnya banjir, barang-barang di dalam rumah kita bisa saja kemudian menjadi rusak karena terendam banjir. Seperti misalnya Bapak, Ibu, mesin cuci, kulkas, lemari, meja kursi, dan lain sebagainya. Barang-barang tersebut bisa saja kemudian menjadi rusak karena terendam air. Dan berbeda halnya Bapak, Ibu, ketika kita sudah waspada dan kita sudah berjaga-jaga ataupun kita sudah mengantisipasi datangnya banjir, ya, dengan menaruh barang-barang yang rawan rusak di tempat yang lebih tinggi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk hal-hal atau perkara-perkara yang bersifat duniawi saja, kita diharuskan untuk waspada,
untuk berjaga-jaga, untuk sigap menghadapinya ketika sewaktu-waktu peristiwa itu datang lagi. Dan saat ini Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara surgawi atau perkara-perkara rohani, kita semua sebagai orang-orang percaya sudah berjaga-jaga, sudah berdoa supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan? Tuhan Yesus sendiri sampai 3 kali mengulangi perkataannya untuk para murid supaya mereka berjaga-jaga dan berdoa, yaitu ketika ketiga muridnya, yaitu Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes, ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Taman Getsemani dalam peristiwa sebelum penangkapan Tuhan Yesus. Berjaga-jaga dan berdoa menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan kita selaku orang-orang percaya. Karena kita tidak pernah mengetahui pencobaan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita 1 jam ke depan atau 1 hari ke depan yang akan kita alami. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dalam situasi dan kondisi apapun dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semua, Bapak Ibu, Saudara, dan juga saya melalui firman-Nya hari ini, supaya kita senantiasa berjaga-jaga dan berdoa, agar kita tidak sampai terjatuh, agar kita tidak sampai terpuruk ketika pencobaan itu datang dan Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudaraku, ketika Tuhan Yesus sanggup menjalani peristiwa salib atau penderitaan salib sampai ia mampu menyelesaikannya. Padahal kita tahu bersama bahwa peristiwa atau penderitaan salib itu begitu berat dirasakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus sanggup menanggungnya, Tuhan Yesus sanggup melaluinya. Karena apa Bapak Ibu? Karena yang terus Tuhan Yesus lakukan adalah berjaga-jaga dan berdoa. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak dapat kita pungkiri bahwa roh kita memang penurut dan selalu berniat baik. Tetapi daging kita, tetapi tabiat kita selalu menjadi lemah. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa, maka kita juga selaku orang-orang percaya, kita harus mampu untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang tetap mampu berjaga-jaga dan berdoa. Teruslah berdoa supaya mata rohani kita terus tertuju kepada Tuhan Yesus, sehingga kita akan terus dimampukan untuk senantiasa tetap bertahan, senantiasa tetap setia dan percaya kepada Tuhan Yesus di tengah setiap pencobaan dan juga badai hidup yang datang dalam berbagai kehidupan kita. Marilah Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita diajak oleh kebenaran firman Tuhan hari ini meneladani karakter dan sikap Tuhan Yesus yang senantiasa tetap berjaga-jaga dan berdoa. Sehingga kita semua akan terus dimampukan untuk menghadapi dan menanggung setiap pencobaan yang datang ke dalam kehidupan kita, meskipun pencobaan itu paling berat sekalipun. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus,
mengakhiri akan perenungan kita dari kebenaran firman Tuhan tadi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Tuhan Yesus yang Maha Kasih, Tuhan Yesus yang Maha Setia, yang tetap setia menjaga dan memelihara kehidupan kami sampai hari ini, di mana kami masih boleh tetap ada sebagaimana kami ada, untuk terus kami mensyukuri akan kasih-Mu yang terlalu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena penyertaan dan juga berkat-Mu mengiring akan perjalanan hidup kami, melewati akan usbu kerja kami sampai pada hari ini. Kami boleh mensyukurinya dengan kami tetap setia untuk kami mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami agar kami dimampukan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk senantiasa kami setia melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu yang akan semakin mengokohkan dan meneguhkan iman percaya kami, firman-Mu yang akan terus menjadi pedoman hidup dan suluh pada jalan kehidupan kami, melewati berbagai pencobaan, melewati berbagai peristiwa yang sebagai manusia kami kadangkala tidak mampu untuk melewatinya. Tetapi dengan kekuatan dan pertolongan daripada-Mu Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu, kami akan semakin diteguhkan, kami akan semakin dikuatkan untuk terus kami berjaga-jaga dan berdoa, sehingga kami tidak sampai terjatuh, sehingga kami tidak sampai menjadi terpuruk ketika pencobaan itu datang melanda kehidupan kami, dan pencobaan itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Sebagai orang yang beriman, kami percaya sungguh bahwa di setiap pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tangan kasih-Mu akan terus menopang dan memampukan kami untuk kami melewati setiap pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kami. Begitu juga ya Tuhan, ketika pencobaan datang dan Tuhan izinkan terjadi bagi kehidupan saudara-saudara kami melalui sakit penyakit yang saat ini dialami. Saudara-saudara kami yang saat ini lemah terbaring di tempat-tempat pembaringan mereka oleh karena sakit, baik itu yang ada di rumah sakit maupun juga yang ada di rumah-rumah kediaman mereka. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, Tuhan Yesus Sang Tabib Ajaib, kiranya Tuhan menolong dan menjamah setiap tubuh saudara-saudara kami yang saat ini terbaring lemah oleh karena sakit, oleh karena penderitaan sakit yang dialami, sehingga dengan pertolongan dan jamahan tangan kasih Tuhan, saudara-saudara kami akan mendapatkan kesembuhan, akan mendapatkan pemulihan, akan mendapatkan kekuatan untuk mereka bisa sehat kembali, melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Tuhan juga terus memberkati akan hamba-hamba Tuhan yang sampai saat ini masih tetap tekun dan setia melakukan tugas dan tanggung jawab panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk terus memberitakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dan kami juga berdoa untuk setiap orang yang saat ini begitu terbeban, bahkan juga hampir-hampir putus asa, tidak punya semangat hidup, tidak punya gairah untuk melanjutkan hari hidupnya karena begitu beratnya penderitaan dan pencobaan yang dialami. Tuhan Yesus, tolonglah setiap saudara-saudara kami, kuatkan bahu mereka untuk mereka menanggung akan beban hidup, bahkan juga pencobaan yang terjadi dalam kehidupan mereka, sehingga mereka kemudian boleh membawa syukur dan juga ungkapan terima kasih kepada Tuhan oleh karena pertolongan dan kasih Tuhan nyata bagi kehidupan saudara-saudara kami, bagi kehidupan kami semua. Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini, kiranya terus memampukan kami untuk kami melanjutkan hari hidup kami
dengan seluruh tugas dan tanggung jawab kami masing-masing yang masih Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ampuni setiap salah dan dosa kami, sehingga kami terus layak menjadi anak-anak Tuhan yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, yang hidup berkenan untuk menerima berkat-berkat dan kemurahan Tuhan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur, dan untuk itu kami memohon jaminan berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih dan pengasihan Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan kuasa Roh Kudus terus tinggal menyertai memberkati kehidupan kami semua, menyertai memberkati kehidupan setiap orang yang sudah kami doakan, mulai dari hari ini, esok, sampai kekal selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dan sudah kita renungkan bersama, dan kiranya firman Tuhan ini semakin memampukan kita untuk terus melakukan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, termasuk juga tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan untuk senantiasa setia dan tekun beribadah kepada Tuhan dalam ibadah minggu yang akan datang.